Sejak pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang begitu masif. Penerapan pembatasan sosial berskala besar hingga adaptasi kebiasaan baru telah diinstruksikan oleh pemerintah. Akan tetapi, upaya tersebut masih belum memperlihatkan keberhasilan dalam menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan persoalan kompleks yang berpengaruh terhadap berbagai lini sektor, salah satunya perekonomian. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Sehingga dalam menangani krisis tersebut, pemerintah menerapkan program jaring pengaman sosial dengan tujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi saat krisis. Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Dana triliun rupiah dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Ada 7 program yang diluncurkan oleh pemerintah. Di antaranya, bantuan paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini sendiri khusus untuk wilayah Jabodetabek. Di bulan Maret Maret 2020 itu kita naik tipis 0,1% atau tercatat 12,66. Atau kalau secara ini naiknya 14.000. Nah, kemiskinan di Sumatera Selatan ini kan kalau kita lihat Covid ini kan bulan Maret Maret pertengahan untuk pandemi Covid di Sumatera Selatan ini, sehingga tentu berdampaknya tidak begitu belum masif di Sumatera. Kita validasi dari data yang lama sekitar 6.000-an, sedangkan untuk usulan baru dari masyarakat yang terdampak COVID ini sekitar 900-an. Untuk hasil itu, Devi, rencananya kapan? Hasilnya mungkin dalam bulan Oktober inilah mungkin. Nanti dikonfirmasi ulang karena penetapannya ini secara nasional, jadi bukan per daerah, jadi secara nasional langsung ditetapkan. Jadi saat ini lagi dalam proses dari pihak Pusdatin untuk menetapkan. Jadi setiap yang diusulkan belum tentu positif masuk karena berdasarkan kriteria. Ada juga bantuan sosial tunai. Program ini juga dikucurkan sejak awal kasus COVID-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan, program ini diperpanjang sampai Desember, namun nilai uang tunai yang diterima berkurang menjadi Rp300.000. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak COVID-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Selama sosial, karena kita bisa mengurus daerah kita dengan baik, bisa ngatur uangnya dengan baik, dan kemudian kita bisa berprestasi sehingga menjadi terbaik di Indonesia dalam mengatasi COVID ini bersama daerah lain juga ada yang terbaik. Sebagian juga dibeli alat-alat ini untuk membantu rakyat yang sekarang karena COVID ini ekonominya segala macam menurun. Nggak usahlah nak beli alat yang buruk pajak terjual, tetapi di musim awas alat buruk jadi alat baru. Senang nggak kira-kira? Ya. Selain itu, ada juga BLT Dana Desa. Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam 2 gelombang, masing-masing gelombang terdiri dari 3 tahapan. Gelombang pertama diberikan pada April, tahap pertama, Mei, tahap kedua, dan Juni, tahap ketiga. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000.
Sementara itu gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap 4, Agustus tahap 5, dan September tahap 6. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp300.000 per bulan. Untuk namanya untuk apa dia? Untuk beli apa itu duit itu BLT gitu? Untuk beli beras? Untuk makan ya? Sangat membantu dak? Sangat membantu dak? Terima kasih dengan siapa? Sama pemerintah. Sama layanan Kegiatan hari ini di kantor Polarisasi Terdepan yang pertama pembagian BLT tahap 3 di mana para penerima sebanyak 176 kepala keluarga. Dan ini merupakan tahapan yang terakhir, tahap ketiga. Ketika menutup kemungkinan transportasi terbaru akan ditambah 300 per bulan yang nantinya akan dilaksanakan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak atasan atau dari kementerian. Apakah nanti melalui Musdes tentang penetapan para penerima berikutnya. Penambahan orangnya apa penambahan apa? Belum bisa dikonfirmasi karena belum tahu berapa nanti alokasi dana yang dianggarkan untuk pembagian BLT. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 500 volt ampere dan 900 volt ampere yang disubsidi. Keringanan tagihan listrik pun diperluas untuk usaha UMKM yakni 900 volt ampere bisnis dan 900 volt ampere industri. Awalnya listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun akhirnya diperpanjang hingga akhir tahun. Tidak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan kartu prakerja untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1.000.000 per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya sebesar 1 juta digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja, sisanya untuk insentif. Pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau senilai Rp2.400.000. Lalu insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei atau senilai Rp150.000. Yaitu MCK Jalan Rambat ke Pesandu di Sebadak 63 meter. Nah, sekarang lagi bangun gedung PAUD lah 75% lah dengan atap lagi. Untuk BLT dan desa untuk COVID-nya apa? BLT itu 112 KK. Itu sudah tepat sasaran Pak ya? Tepat itu. Sudah tahap berapa nih Pak? Lah tahap kedua, ketiga Senin nanti ngambilnya. Selain itu bantuan apa lagi yang kita berikan kepada masyarakat Pak? Bantuan sembako dari Dinsos. Udah 1 kali ini, kakak sekali. Ya tanggapan kami ya begitulah, supaya minta digratiskan, minta keringanan. Minta keringatan. Dan sebelumnya pengen tahu Bu, lah sudah berapa lama 450 volt ini? Sudah lama. Sudah yang nunggu di sini sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Dan biasanya pemakaiannya apa Bu selain TV? TV ini sama kipas angin. Apalagi Bu? Itu aja. Oh itu Bu ya. Nah untuk per bulannya biasanya berapa Bu bayar? Per bulanan tuh itu turun naik kan, kadang itu di bawah 100, kadang di atas 100. Oke, tapi kebanyakan 100 atau 100. Di pojok 100 ya Bu ya? Iya di pojok lah 100, 110, 115. Terakhir Bu ya, harapan untuk pemerintah apakah pengen diringankan lagi kaget ke depannya? Karena ini 3 bulan Bu bakal digratiskan. Kalau bisa diringankan, kita diringankan. Apalagi Bu yang nak disampaikan? Apa ya? Semoga selalu dibantu lah Bu ya. Semoga selalu dibantu rakyat dan wakil rakyat kami. Pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapatkan subsidi
adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah menyiapkan anggaran 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji menerima bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau 1,2 juta per tiap penyaluran. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. Terakhir, pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai BLT. Skemanya dengan kucuran bantuan modal sebesar 2,4 juta rupiah yang ditransfer lewat rekening. Bantuan ini akan terus dibagikan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan support bagi para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Itu lebih kurang 6 ribuan yang lewat dinas koperasi. Nah sekarang yang sudah cair itu mungkin secara pasti mungkin ke BRI langsung lebih kurang 1.000-an lebih. Terus yang 5.000 itu ada sisanya masih diverifikasi karena memang bertahap. Bukan bertahap, ada yang tidak memenuhi syarat seperti yang sudah dapat TKH itu kan ada apa lagi, pegawai negeri ada apa lagi kan gitu. Jadi diverifikasi langsung oleh pusat kan. Jadi yang belum mengusulkan masih bisa mengusulkan, Kak? Sampai bisa, sampai dengan akhir November.